Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi di Hidup Sehat bersama saya Dr. Sabrina Raisa dan partner saya hari ini. Hai, bersama saya Dr. Vito Damai. Kali ini kita terbangun dengan perasaan segar, namun kita harus ingat bahwa di belahan dunia yang lain masih ada orang-orang yang mungkin mengalami hal yang kurang enak ya. Dan terutama mungkin di negara kita sendiri. Ada kabar nih bahwa ada erupsi Merapi yang menyebabkan adanya partikel udara, orang pada sesak dan mungkin batuk-batuk. Kita akan bahas dengan lebih detail lagi pada episode kali ini. Betul sekali. Nah, tapi sebelum itu Dr. Vito, kita sudah tersambung bersama rekan kita, Mas Fikri yang berada di jalur Gaza untuk mengupdate kondisi terbaru di sana. Ya, silakan. Halo Mas Fikri. Iya, halo dok. Selamat pagi. Pagi Mas Selamat Fikri, pagi. kita mendengar kabar bagaimana di sana, mungkin ya bukan Merapi seperti yang di kami di Indonesia ya, tapi di sana kan masih ada bom dan kabarnya sebelumnya menggunakan bom fosfor. Apa yang dirasakan oleh warga atau penduduk yang ada di sana terkena dampak dari bom fosfor ini? Apa sih dari kondisi kesehatan mereka maksudnya? Iya, memang bom fosfor ini sudah dilarang ya oleh internasional, sehingga memang bom ini sangat-sangat dilarang dan sangat-sangat berbahaya, hingga kalau memang ada warga yang terkena bom fosfor putih ini bisa dia sebagai zat racun yang mampu menyebabkan luka bakar pada organ dalam diserap melalui kulit ataupun tertelan ataupun pada tingkat lebih rendahnya bisa terjadi dihirup juga saat partikel terbakar fosfor putih yang bersentuhan dengan kulit akan menghasilkan luka bakar dan kimia mengakibatkan ratusan juga sesak napas. Dan juga bukan hanya bom fosfor saja, kami juga mendapatkan bahwa 50.000 ton bom telah diluncurkan oleh pihak Israel ke jalur Gaza. Akibatnya penyakit jangka panjangnya bisa ataksia, penurunan kemampuan bicara dan juga pendengaran karena sangat-sangat kencang sekali ya, dan pada tingkat akutnya bisa lumpuh, kegilaan, koma, akhirnya menyebabkan kematian. Dan juga keracunan kimia pada janin, cacat dan meninggal. Dan bukan hanya itu saja, bahkan saat ini krisis banyak sekali yang dilanda, terutama krisis air bersih ya, di mana sanitasinya resikonya penyakit tertular melalui air seperti kolera, diare, dan juga pada fosfor tersebut yang paling sangat berdampak adalah kanker kulit dan juga kanker di daerah lainnya, sehingga bisa menyebabkan kematian. Baik Mas Fikri, ini kalau kita lihat mungkin dari adanya bom fosfor ini, berapa lama dampaknya itu terasa secara langsung? Ya, kalau memang bom fosfor memang sering sekali dilancarkan kalau misal misalnya terkena oleh manusia, ini sangat-sangat berbahaya. Seperti yang saya sampaikan juga bisa mungkin kelumpuhan atau penyakit-penyakit lainnya, terutama luka bakar ya yang sangat serius. Dan perlu diketahui juga bom fosfor ini memang kenapa sangat dilarang, karena obatnya pun sebenarnya sangat sulit dijangkau, ditambah dengan krisis-krisis obat-obatan yang masuk ke jalur Gaza ini sangat sulit, sehingga dampaknya ini bisa berlanjut dalam kehidupan mereka ke depan. Ya, bagaimana Mas Fikri udara di sana? Mas Fikri kan mengalami sendiri ada di daerah atau dekat-dekat sana. Mudah-mudahan sih Mas Fikri dalam keadaan aman aja ya, tapi mungkin ada merasakan dampak tidak langsung, atau bagaimana sih kondisi di sana, udaranya mungkin, apa yang Mas Fikri rasakan? Ya, memang sejak peperangan ini pun baik dari air bersih sulit dijangkau, udara yang sudah tercemar, bahkan memang perlu diketahui 50.000 ton ini mereka bukan hanya untuk membunuh dalam jangka pendek, tapi mereka karena 50.000 ton ini masuk ke dalam tanah, sehingga air-air di jalur Gaza ini perlu mensterilkan itu sangat-sangat teliti, dan juga harus dalam jarak yang sangat dalam, sehingga barulah mereka bisa mendapatkan air bersih yang sangat sangat baik. Dan juga udara pun karena bom terus berjatuhan, sehingga membuat sesak napas, terutama pada bayi ataupun anak-anak kecil yang sangat disayangkan, mungkin minimnya kesehatan mereka, ditambah juga kurangnya pasokan makan, sehingga ini membuat sangat-sangat kasihan ya kepada anak-anak kecil dan juga para masyarakat yang di sini, yang mereka harus melanjutkan hidup mereka di bawah serangan-serangan ini. Baik.
Tapi untuk Mas Fikri sendiri, apakah merasakan dampak langsung dari itu Mas Fikri, terutama terkait dengan bom fosfor ini Mas? Ya, alhamdulillah sih memang sejak awal peperangan kalau saya sendiri ya, sampai saat ini alhamdulillah dalam keadaan sehat, dan alhamdulillah juga masih terus diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan belum pernah ya, memang alhamdulillah semoga tidak pernah, saya tidak mendapatkan penyakit apapun, dan sampai saat ini saya masih sehat walaupun memang tim saya juga sebenarnya, ada 2 orang relawan WNI juga yang, mereka juga terkadang, demam ataupun, pilek ataupun apa namanya, badan panas, pusing, meriang dan, dalam jangka waktu, beberapa hari namun setelah minum obat alhamdulillah mereka sehat walafiat. Mas Fikri, kalau misalnya ada bom dan mungkin saat ini dalam kondisi memang tidak nyaman bagi semuanya, apakah ada briefing tertentu untuk menghindari bom fosfor ini atau mungkin ada instruksi dari institusi setempat ya supaya bisa tidak terlalu terkena dampaknya gitu? Apa sih usaha yang saat ini dapat dilakukan, briefing berdasarkan keadaan yang saat ini Mas Fikri rasakan? Ya, tentunya dari Kementerian Kesehatan Palestina pun juga sudah memberikan saran kepada warga yang memang untuk tentunya menghindari bom tersebut dan tidak langsung berinteraksi dengan bom tersebut karena memang bom-bom ini pun dilancarkan ke sekolah-sekolah menjadi tempat pengungsi juga para warga saat ini dan tentunya kalau memang mereka ada yang terkena dengan bom tersebut langsung penanganannya langsung larikan ke rumah sakit ataupun kalau karena memang kenapa harus dilarikan ke rumah sakit karena benar-benar penanganan harus serius yang harus dirawat oleh dokter-dokter yang ada berada di rumah sakit yang memang masih beroperasi sampai saat ini. Kalau memang ada penanganan di sekolah-sekolah karena perlu diketahui di sekolah-sekolah pun terdapat dokter-dokter juga yang merawat pasien karena di rumah sakit ini sekarang udah penuh full dan sehingga di sekolah-sekolah namun kalau memang terkena bom-bom tersebut harus dilarikan ke rumah sakit atau ruang unit darurat untuk penanganan serius kepada warga-warga yang terkena bom-bom fosfor atau bom-bom lainnya. Baik, Mas Fikri, terima kasih sekali update dari Gazanya. Mudah-mudahan Mas Fikri dan warga di sana selalu mendapatkan kesehatan ya Mas Fikri ya. Dan selanjutnya Dr. Vito, kita akan mengenalkan narasumber dengan Dr. Roni Permana, spesialis paru untuk membahas bahaya abu vulkanik bagi paru-paru. Oke. Setelah yang satu ini pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.